Arif, langsung aja kita ice breaking dulu. Mau nggak? Mau. Nah, jadi clue-nya adalah nomor yang sudah disebut oleh temannya tidak boleh disebut lagi. Berhitung dari mulai Intan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau misalkan ibu bilang 4, nah nomor 4 itu bilang nomor temannya. Mau itu 1 kayak, mau itu 2, mau itu 3, terserah. Gitu. Tapi jangan mikir kayak apa ya nomor berapa ya kayak gitu. Langsung gitu. Ya itu. Oke. Ibu mau nomor 3. 1, 2. Nah. Ya, bagus. Oke. Nah, di sini kita ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran? Saya. Intan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis perbedaan lam Qamariah dan lam Syamsiah. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan contoh lam ta'rif dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri lam Qamariah dan lam Syamsiah. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang tahu nggak sih lam ta'rif itu apa? Pasti udah pernah tahu kan? Saya udah pernah dengar lam ta'rif itu apa di pengajian kah, atau di sekolah sore kah, ada sekolah Arabnya kah, atau yang lain-lain gitu. Apa sih lam ta'rif itu? Lam alif, Bu. Lam alif. Lam alif, benar. Terus ada yang lagi? Alif lam. Alif lam. Ya. Oke. Nah, di sini ada pengertian lam ta'rif. Lam ta'rif adalah hukum lam sukun yang terdapat pada lafaz yang berbentuk isim, di mana lam ta'rif terkadang hanya sebagai tambahan dari suatu kata yang biasanya terdiri sendiri. Contohnya al-basri atau al-arabi. Nah, contoh al-basri. Nah, kalau misalkan ibu menyebutkan basri, nah ini tuh sudah tergambar kan di otak kalian bahwa itu melihat. Oh, melihat artinya. Nah, di mana al-basri ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri itu. Jadi fungsi lam ta'rif di sini hanya sebagai tambahan saja gitu, tambahan dari kata al-basri yang kata yang bisa berdiri sendiri ini gitu. Nah, alif lam ini artinya misal al-basri itu adalah melihat. Nah, kemasukan alif lam di dalam kata al-basri jadi maha melihat gitu. Paham? Paham. Oke, nah tapi di sini kita bukan membahas tentang lam ta'rifnya, tetapi pembacaan hukum daripada lam ta'rif ini. Nah, lam ta'rif ini kebagi menjadi dua. Yang pertama alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Nah, alif lam qamariyah. Siapa yang mau membaca alif lam qamariyah? Oke, Faisa. Lam Qamariah terjadi apabila dalam alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf Qamariah. Hurufnya alif, ba, bo, jim, ha, ka, ra, ko, fa, ain, kof, ya, mim, ha. Oke, cara bacanya? Cara membacanya yaitu huruf lam dibaca dengan sangat jelas atau izhar. Contohnya wal fajr, al jannah. Biasanya huruf lam memiliki tanda sukun di atasnya. Oke, nah alif lam qamariyah ini adalah alif lam yang dimana bertemu dalam 14 huruf qamariyah, yang dimana huruf qamariyah ini ada 14. Nah, alif lam qamariyah ini dibaca dengan jelas karena terdapat tanda sukun di atas alif lam tersebut. Nah, misal al-jannah. Al-jannah. Kenapa bisa dibaca izhar? Karena di atasnya ada sukun, di mana al-jannah sukun itu dibaca dengan jelas, dengan jelas gitu. Paham? Paham. Nah, di sini ada bentuk fathah. Nah, kita baca yuk bareng-bareng sambil kita bernyanyi.
shin, lam. Oke, terus bacanya? Cara bacanya yaitu huruf lam sukun tidak dibaca atau tidak dianggap atau dianggap tidak ada dan suaranya langsung dileburkan atau diidgham masuk ke dalam huruf berikutnya. Oleh karena itu huruf setelah alif lam selalu diberi tanda baca tasydid. Contohnya wadduha, wasyamsi. Oke. Nah, alif lam syamsiyah ini terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang 14. Misal shin. Nah, bentar ya. Nah, misal alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yang 14. Misal bertemu dengan shin. Asy-syamsi dibaca asy-syamsi. Kenapa bisa dibaca asy-syamsi? Karena diidghamkan. Apa cirinya? Yaitu ada tasydid di atasnya, di atas lam alifnya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Nah, di sini juga ada baitnya. Kita baca bareng-bareng, mau? Oke. 1, 2, 3. Salima idghamuha fi arba'in wa asyrin aydan wa hamzaha fa'in tirtum masyir rahman tafuz dikdani'an darsu al-dhamir zur syarifah lil karam. Nah, itu adalah bait al-fal yang menerangkan tentang alif lam syamsiyah. Nah, di sini ada kelompok diskusi ya. Jadi, Ibu akan membagi kalian dengan 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu menganalisis tentang lam qamariyah dan dan berikan ciri dan contohnya. Terus yang kedua menganalisis tentang lam syamsiyah, di mana sama mengasih ciri dan contohnya juga. Yang ketiga menganalisis perbedaan lam qamariyah dan lam syamsiyah. Nah, itu contohnya. Jangan ngambil yang ada di kita lagi ya. Tapi Oke, yang harus Bu. cari sendiri contohnya. Dan sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang maju mau kelompok berapa dulu? Satu aja. Satu, Ibu. Oke, kelompok 1 ayo maju. Ayo. Kami dari kelompok 1, saya Melina Cahyani. Saya Faisana Zulmadia. Kami menganalisis lam qamariyah. Pengertiannya, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang 14 yang disingkat abdi, hajaka, wa khawakima. Ciri-cirinya, lamnya berharokat sukun. Contohnya
lafal yang berbunyi Ibsum Masil Rahman Tafudid Dani Amda Su'adoni Syarifalil Karom. Kemudian yang kedua ada ciri-cirinya, Yaitu ada tasydid, contohnya yaitu Ar-Rahman. Ya bagus sekali ya teman-teman. Berarti sudah paham ya kalian tentang materi hukum alif lam ini. Nah anak-anak, sekarang di sini ada bus berhadiah. Nah di mana hadiahnya adalah tambah poin. Jadi kalau misalkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ibu akan kasih poin keberhasilan bintang. Siapa yang mau? Aku. Saya. Oke, nah tapi di sini ada peraturannya, jangan berisik dan pas kalian angkat tangan tidak usah berisik. Nanti ibu yang pilih sendiri gitu. Oke. Siapa yang duluan, kayak gitu angkat tangannya. Oke? Ayo. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, Intan. Intan mau jawab pertanyaan yang mana nih? Aku mau yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Nomor 3 contoh dari lam Qamariyah, yaitu ada wal fajar wal asr alhamdulillah. Kemudian yang contoh dari lam Syamsiyah yaitu wasyamsi, kemudian wadduha. Ya, oke. Oke, berarti Intan dapat poin nih. Siapa lagi yang mau dapat poin? Saya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Ayo, Faisa. Faisa mau jawab nomor 1 dan 2. Aku mau jawab nomor 2. Oke, nomor 2. Ya, sok silahkan. Qamariyah ciri-cirinya itu lamnya berharokat sukun. Kalau Syamsiyah dia itu ada tasydid di atas lamnya. Oke, udah. Nah, ada satu lagi nih. Intan udah dapat poin. Terus Faisa juga dapat poin. Satu lagi. Siapa yang mau? Ayo. Oke. Miftah, ayo. Oke. Sisanya ya berarti itu Iya, ya. tinggal sisanya nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Lil ami al halani qabla al ahrufi ulahuma ilharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'a ashratin ilma min ibghi hajjaka wa saf'atina. Oke. Oke. Udah paham, Pak? Udah pada paham ya? Paham, Ya, Bu. Nah, jadi kesimpulannya siapa yang mau baca kesimpulannya? Saya kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari yaitu pada bacaan tarif itu memiliki 2 hukum. Yang pertama bisa dibaca idhar yaitu jelas atau disebut lam qamariyah, dan yang kedua bisa dibaca idgham yaitu samar atau yang disebut dengan lam syamsiyah. Keduanya memiliki huruf yaitu 14 huruf qamariyah, abdi hajjaka wa khafatimah, dan 14 huruf syamsiyah yaitu masyil rahman tafuz dani'an da'asu al-ghani dzul syarif al-karom. Oke. Udah pada paham ya? Paham, Ibu. Paham.